fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmat Allah. Maksudnya agama ini hendaknya orang-orang iman tuh bergembira. Hendaknya orang iman tuh bergembira. Kita dapat uang bergembira sudah bagus, ketimbang merenggut gak syukur itu lebih parah lagi. Kita dapat makanan bergembira itu bagus, tapi kita harus latihan dapat agama bergembira, bisa mengamalkan agama bergembira. Insyaallah hadirin. Jangan hanya berputar kegembiraan kita hanya seputar urusan dunia saja. Alhamdulillah saya dapat nikmat apa? Saya hari ini diberi kesehatan. Ya, itu nikmat. Benar itu nikmat. Alhamdulillah saya dapat nikmat pada hari ini. Apa? Hari ini saya diberikan uang yang banyak. Ya, itu juga termasuk bagian dari nikmat. Karena kalau tidak diberikan oleh Allah, uang yang ada di tangan kita pun bisa terbang lagi. Alhamdulillah hari ini saya bisa makan yang enak. Itu juga nikmat, juga harus disyukuri. Tapi kita latihan meningkat. Bukan hanya bersyukur atas nikmat-nikmat materi, tapi bagaimana kita bersyukur atas nikmat agama, yang mana nikmat agama adalah bukti cinta Allah kepada seorang hamba. Kalau dunia itu tidak jadi bukti cinta Allah kepada seorang hamba, bahkan banyak hamba-hamba yang tidak dicintai oleh Allah, duitnya lebih banyak dari hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Qarun gak iman kepada Allah, tapi diberikan harta yang banyak sampai kuncinya saja diangkat oleh 70 orang gak cukup. Kunci gudangnya itu belum isinya. Jadi harta yang banyak itu bukan tanda orang dicintai oleh Allah, tapi amal agama yang serius itu tanda-tanda orang dicintai oleh Allah. Amal agama yang serius, bukan sekedar amal agama yang serius. Karena kalau amal agama kok tidak serius, justru Allah akan murka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kecelakaan bagi orang sholat. Orang sholat kok celaka kenapa? Karena sholatnya tidak serius, sholatnya main-main, sholatnya ngelamun, sholatnya keluar dari waktunya, sholatnya tidak sungguh-sungguh, wudunya tidak sempurna. Akhirnya sholat tapi dibenci oleh Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberi anugerah oleh Allah, pagi-pagi mendapatkan anugerah untuk bisa amal agama, harus kita syukuri. Insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena anugerah ini lebih besar, huwa khairum mimma yajma'un, lebih besar daripada semua yang dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Apa yang dikumpulkan orang tidak beriman? Mereka punya kayu, mereka punya besi, mereka punya karet, dirangkai jadi mobil, dirangkai jadi pesawat, hanya itu saja. Tapi kalau orang iman, sholat 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu diyakini, bukan hanya dihafalkan. Kita sering mendengarkan, tapi rasanya hati itu belum seperti itu. Kita contoh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang mana beliau ini begitu hebat. Kerajaannya bukan se-Indonesia, bukan sebenua, kerajaannya seluruh dunia. Tunggangannya bukan kuda, bukan keledai, bukan pesawat, bukan Mercedes-Benz, tunggangannya angin. Maka Nabi Sulaiman ketika sedang naik angin terbang keliling dunia. Waktu itu keliling, tiba-tiba ada orang lihat arak-arakannya itu, karena arak-arakannya begitu besar. Pasukannya terdiri dari
hewan, jin dan manusia, pasukan Nabi Sulaiman. Ketika terbang bareng, ada orang mengatakan, subhanallah, hebat sekali kerajaannya Sulaiman ini. Maka begitu mendengar itu, karena Nabi Sulaiman ini bisa mendengarkan suaranya orang di seluruh dunia. Suara-suara kucing, suara semut, suara macam-macam itu paham semua beliau. Ulimna mantiqat thair, semuanya paham beliau. Akhirnya beliau turun ke bawah, langsung berhenti, nggak jadi jalan, turun. Bilang kepada petani tadi, wahai petani, ketahuilah, subhanallah yang kamu ucapkan sekali tadi itu lebih baik daripada kerajaanku dan segala isinya. Jadi punya kerajaan tapi nggak berbangga-bangga dengan kerajaan. Kita ini dunia nggak punya, bangga dengan dunia. Bagaimana ini? Nabi Sulaiman punya kerajaan, semua apa yang ada urusan dunianya beliau sudah punya semua. Tapi beliau tidak pernah berbangga-bangga dengan dunia, malah mengatakan liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua ini ujian saja, semua ini semua ujian saja. Saya dapat istana ya ujian, saya dapat istri banyak ujian, punya tentara banyak ujian. Nah, kita ini baru punya uang 10.000 saja sudah berbangga-bangga dengan uang kita, lupa berbangga-bangga dengan agamanya. Maka bagaimana kita ini harus mensyukuri betul urusan agama ini. Insyaallah hadirin, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu berbangga-bangga dengan dunia, maka apa yang dibangga-banggakan pasti akan ditinggalkan. Orang berbangga-bangga dengan rumahnya, suatu saat dia akan berpindah dari istana menuju kuburannya. Orang berbangga-bangga dengan singgasananya, suatu saat berpindah dari singgasana menuju keranda. Orang berbangga-bangga dengan pakaian, lama-lama akan berganti dengan kain kafan. Sudah seperti itu sudah seperti itu. Orang berbangga-bangga dengan kesehatannya, nanti akhirnya jadi sakit. Orang berbangga-bangga dengan hidupnya, akhirnya mati. Tapi kalau orang berbangga-bangga dengan amal agamanya, maka dia akan menemukannya di akhirat untuk selama-lamanya. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Yang ada di sini habis semua. Kalau yang ada di sisi Allah, yang kita amalkan berupa amalan kebaikan, itu nanti akan jadi kekal selama-lamanya. Maka orang itu pilih yang kekal apa yang fana, hadirin? Yang kekal. Maka kita amalkan agama yang serius dengan menghargai, insyaallah hadirin. Karena kalau amal agama itu tidak kita hargai, maka nilainya itu akan menjadi kecil, manfaatnya jadi kecil. Amalnya aslinya besar, tapi manfaatnya jadi kecil karena kita kurang menghargai. Sahabat dengan kita ya sholatnya itu ya kurang lebih ya menghadap kiblat, ya 4 rakaat kalau zuhur, 2 rakaat kalau subuh, nggak beda. Tapi perbedaannya sahabat itu kalau sholat sungguh-sungguh. Sahabat itu semuanya orang hebat, ilmunya menancap. Walaupun nggak semuanya ketemu Nabi berkali-kali. Kadang-kadang ketemu Nabi itu cuma sekali. Dengarkan hadis cuma 1 hadis. Tapi 1 hadis tadi sudah cukup menuntun beliau untuk masuk surga. Karena menancap serius dengarkannya. Nah, kalau kita ini sudah dengar mungkin puluhan hadis, baca fadilah amal mungkin sudah pernah khatam, tetapi gak menancap dalam hati. Kok bisa? Kurang serius, kurang menghargai. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menghargai amalan agama itu? Rasakan bahwa amal itu perintah Allah. Perintah Allah sekecil apapun berharga, walaupun tidak ada yang menghargai tetap berharga. Insyaallah hadirin. Seperti kita bawa emas ke tengah hutan. Di tengah hutan sana orang yang nggak merasa emas itu berharga. Yang berharga itu singkong bakar, yang berharga sagu,
Yang berharga adalah dan macam-macam makanan-makanan saja. Mereka nggak menghargai emas, nggak menghargai uang. Apakah uangnya jadi tidak berharga? Tidak, tetap berharga saja. Begitu juga kalaupun seandainya semua orang di dunia ini tidak menghargai agama, tidak menghargai amalan agama, bayan ngantuk semua, amalan itu tetap berharga saja. Jadi bayannya diangkat kepalanya, monggo hadirin, jangan ngantuk. Kebiasaan buruk itu harus dibuang. Maka walaupun semua orang di dunia tidak menghargai agama, agama tetap berharga karena agama ini perintah dari Allah. Perintah dari Allah itu pasti berharga. Kita contohkan hadirin yang mulia, kita bikin permisalan. Ada seorang raja bilang kepada Menteri Keuangan, keluarkan uang 1 triliun, tanda tangan. Ketika dia bertanda tangan, krek, tanda tangannya bernilai 1 triliun. Kenapa tanda tangan ini bernilai? Karena tanda tangannya ikut perintah raja. Kalau dia tanda tangan sendiri, bukan bernilai 1 triliun, justru tanda tangannya menghasilkan penjara. Nah, banyak orang yang di penjara itu karena dia tanda tangan nggak ikut perintah. Kalau dia tanda tangannya ikut perintah, satu tanda tangan yang jelek, nggak bisa dipahami bentuknya, nggak bisa dipahami maknanya, bisa menghasilkan berpuluh-puluh triliun. Contohnya ada orang cuma jalan kaki, seperti tentara itu, pagi-pagi jalan 1, 2, 1, 2, 1, 2, akhir bulan dapat gaji. Kalau ada orang protes, loh, saya ini juga jalan setiap hari kok gak dapat gaji. Orang tentara jalannya ikut perintah, kamu jalannya ikut polanya sendiri. Yang ikut polanya sendiri nggak ada pahalanya, nggak ada gajinya. Yang ikut perintah ada gajinya. Maka tidur itu aja berpahala. Kalau ikut perintah waktu qailula, waktu malam. Kalau waktu bayan tidur polanya dewi nggak dapat pahala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah maknanya perintah. Perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun sekecil apapun, walaupun kadang-kadang tidak masuk akal, itu mendatangkan macam-macam pertolongan Allah, macam-macam barokah. Itulah yang Allah terapkan kepada para nabi, para rasul. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau hampir ditangkap oleh Fir'aun. Falamma altaqal jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Fir'aun dan bala tentaranya mengejar dengan 1.500.000 tentara dalam sebagian riwayat. Tetapi Nabi Musa waktu itu apa perintahnya? Diperintahkan oleh Allah mukul tongkat ke lautan. Apa hubungannya? Kenapa nggak disuruh perang? Tidak. Nggak disuruh berenang juga tidak. Nggak disuruh bikin kapal juga tidak. Disuruh mukulkan tongkat ke lautan. Apa hubungannya itu? Tidak ada hubungannya. Tetapi ini perintah Allah, masuk akal, tidak masuk akal, saya kerjakan. Coba seandainya Nabi Musa waktu itu, ya Allah kok malah mukul tongkat ke lautan, kenapa nggak tongkatnya dilempar biar jadi ular saja, biar nggak habisin mereka. Karena ularnya Nabi Musa itu begitu besar. Dalam sebagian riwayat itu kepalanya di satu pulau, ekornya di pulau yang lain. Gede sekali ularnya. Maka Nabi Musa nggak protes, ya Allah nggak jadikan ular saja atau gimana biar musuhnya mati. Enggak, langsung idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Lautan pun terbelah, bukan jadi satu, terbelah jadi 12 jalan. Masing-masing Bani Israil lewat jalan itu. Kenapa? Karena Nabi Musa mengerjakan perintah Allah, masuk akal, gak masuk akal, dikerjakan. Insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diberi perintah nyembelih anaknya. Enggak masuk akal itu. Anak cerdas, tampan, lucu, pinter, kok disuruh nyembelih? Malah anaknya bowling, ngantuan, SPD, gak batik pinter juga,
gudiken ireng pisan. Kalau kau nyembelih itu ya wes cocok ya, pas wes beleh pisan ae. Enggak, anaknya ini semua keistimewaan anak ada dalam Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Tapi diperintahkan nyembelih, ya disembelih. Nabi Ismailnya juga diperintahkan untuk disembelih, ya taat. Bukan kok protes, bapak ini gila, anak kok disembelih. Enggak seperti itu. Mengatakan, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kamu diperintah nyembelih ya sembelih saja, nggak apa-apa. Ini perintah Allah. Dalam perintah Allah ada kejayaan. Disembelih bukan mati, disembelih panjang umur malah jadi nabi. Kenapa? Mengerjakan perintah Allah, nggak mikir-mikir, nggak mikir-mikir. Ini masuk akal atau tidak? Ini kecil atau besar, pokoknya perintah Allah ya dikerjakan. Insyaallah hadirin. Kalau masih mikir-mikir nanti banyak perkara yang nggak kita kerjakan akhirnya. Sholat kok 5 kali, terus kebanyakan sekali saja. Di masjid, kadohan neng omah ae. Neng omah kesel, gak usah sholat pisan. Jadi seperti itu jadinya nanti. Urut kok 4 bulan kesuwen, 40 dino. 40 dino kesuwen, 3 dino kesuwen, wis neng omah nyawah penak. Ngoten niku dados e. Kalau tiang itu, kalau orang itu tidak mau mengerjakan perintah Allah yang masuk akal atau tidak yang masuk akal, perintahnya dipikir-pikir, nanti akhirnya lama-lama banyak amalan agama yang ditinggalkan. Maka kerjakan perintah Allah dengan rasa bahwa ini adalah perintah Allah. Insyaallah hadirin. Kita akan bisa mengamalkan perintah itu dengan serius. Caranya harus sabar. Karena amalan agama itu semua butuh pengorbanan. Tidak ada amalan agama yang nggak butuh pengorbanan. Semua butuh pengorbanan. Maka spirit Islam itu spirit tadhiyah, spirit pengorbanan. Infak itu juga berkorban, dakwah juga berkorban, sholat juga berkorban, khidmat markas itu juga perlu berkorban, ngaji itu juga perlu berkorban, ngamalkan agama berupa nyari istri itu juga perlu berkorban. Mana ada istri mau dibeli 5.000, nggak mau, aku kok murah sekali, nggak ada yang mau. Nyari istri itu juga amalan agama, perlu berkorban. Ketemu dengan istri amalan agama ya perlu berkorban. Seneni terus bendino niku dia perlu korban. Maka jangan marah kalau dimarahin istrinya. Ada cerita seorang wali di Yaman sana, tiap hari itu dimarahin sama istrinya sampai sumpek. Kabur ke gunung, mumet. Bendino diseneni mumet. Kabur di gunung, kebetulan di gunung ada 2 orang wali juga lagi kholwah di sana. Kemudian ikut wiritan bareng-bareng. Ya, saya boleh nggak ikut wiritan di sini? Boleh, dengan syarat pas jatahnya nyari makan, nanti kamu nyari makan ya. Ya nggak apa-apa. Dikira nyari makan seperti biasa. Ternyata pas jatah makan siang, wali tadi doa, ya Allah, langsung turun 1 nampan dari langit. Wah, wali tadi yang baru datang tuh, wah, kok cara makannya kok ajaib begini, gimana nanti caranya ini? Makan sore begitu juga, wali yang satunya doa lagi, turun lagi. Pas giliran makan pagi besoknya dia sudah ketar-ketir nih, waduh, gimana doa ini, makbul apa enggak ini? Akhirnya dia doa, ya Allah. Pas doa tiba-tiba turun 2 nampan. Teman-temannya 1 kok saya 2. Akhirnya pada debat sendiri-sendiri. Temannya nggak mau makan, saya nggak mau makan. Sebelum kamu cerita doamu gimana caranya? Saya juga nggak akan ngasih tahu sebelum kamu doanya gimana caranya. Akhirnya, oh ya udah kalau gitu. Saya tadi itu doa, ya. Saya itu doa ada seorang wali di kota sana itu, dia jadi wali Allah karena banyak dimarahin istrinya. Saya tawasul dengan wali itu. Oh begitu, itu walinya itu dia sendiri padahal nggak merasa. Jadi kalau wali itu nggak merasa, kalau belum wali kok merasa wali itu nyuwali beli jadinya nanti, atau wali-wali daya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi dia itu doanya tawasul dengan doanya itu, jadi tawasul dengan dirinya sendiri. Oh gitu, oh ya, udah.
Habis itu kabur dia, nggak mau cerita. Pulang ke rumah, bilang sama istrinya, tadi itu saya dapat kejadian hebat. Apa hebatnya? Orang itu loh doa dengan nama saya, itu katanya langsung makbul, gara-gara saya tuh jadi wali yang banyak dimarahin istri. Oh begitu, dimarahin lagi. Loh, oh dimarahin lagi? Kamu kan jadi wali gara-gara saya. Ya saya marahin terus biar nambah tingkat derajatnya. Nah, cerita ini sampai pada seorang wali zaman sekarang. Walinya cerita kepada anaknya, kasih tahu ibumu itu, nggak berani ngomong deh. Kasih tahu ibumu itu jangan dimarahin terus bapaknya. Bapaknya itu wali, jangan dimarahin terus. Ada cerita begini-begini. Ceritain sama ibunya sama anaknya. Akhirnya ibunya marah lagi ke bapaknya. Loh, dimarahin orang sama istri itu diantara tanda-tanda amalannya para wali. Sayyidina Umar dimarahin istrinya ya diem saja. Nah, kalau kita dimarahin istrinya ganti marah. Sini lempar gelas, satunya lempar piring, satunya lempar kursi, satunya lempar meja, ya hancur rumahnya. Maka dimarahi istri itu juga perlu berkorban. Kalau sabar itu nanti bisa jadi wali itu. Nabi saja dimarahin istrinya ya pernah, masa kita nggak mau dimarahin istrinya? Oh, istri sesat, marah-marah sama suami nggak taat. Oh, bukan seperti itu. Dimarahin kok sabar hatinya, nggak dongkol, bisa jadi wali itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amal agama itu semua butuh pengorbanan, semua butuh kesabaran, dan sabar itu akan mudah kalau kita ini mikir akhirat. Sabar itu akan mudah kalau apa? Kalau kita ini pikir akhirat. Seperti Sayyidina Sufyan As-Tsauri, beliau mengatakan, ma dharra man kana firdausu maskanahu mada tahammuluhu min bu'sin wa iqtari. Tidak ada kesusahan, tidak ada kepayahan yang perlu diperhitungkan kalau orang itu akhirnya masuk surga Firdaus. Capek nggak masalah, sakit nggak masalah, nggak punya duit nggak masalah. Yang penting masuk surga Firdaus itu sudah nggak masalah. Punya duit, nggak capek, uang banyak, kekuasaan luas, kalau nggak masuk surga itulah hakikat dari masalah. Maka hati ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar-sabarkan saja. Amal agama itu nggak lama. Amal agama itu cuma sampai mati saja. Kalau nanti siang mati, ya amal agama cukup sampai siang saja. Maka umat ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umurnya nggak panjang-panjang, cuma 60 tahun, 70 tahun. Jadi sabarnya cukup 60 tahun, 70 tahun. Bayangkan zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, umurnya manusia 1600 tahun, 1700 tahun. Gimana itu caranya sabar itu seperti itu? Kon salat 1700 tahun. Salat sedina ping 5 pun kesel, opone salat sing 1700 tahun. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara anugerahnya Allah kepada umat ini diberi waktu yang sebentar saja. Dalam hadis riwayat Tirmidzi disebutkan bahwa umat ini dengan perbandingan dengan umat lain ibaratnya orang yang bekerja. Orang yang bekerja, kaum Yahudi bekerja dari pagi sampai zuhur dapat 1 qirot. Kaum Nasrani bekerja dari zuhur sampai asar dapat 1 qirot. Umat Muhammad bekerja dari asar sampai sebelum maghrib sebentar saja dapat 2 qirot. Dapat ganjaran 2. 1 qirot itu lebih besar daripada gunung Uhud. Maka Yahudi protes pada Allah, ya Allah, kita bekerja lebih lama, kok pahalanya lebih sedikit? Lah janjinya sudah dipenuhi belum? Sudah. Lah itulah memang umat Muhammad, umat yang saya istimewakan. Amal sedikit saja sudah saya beri pahala yang besar. Maka sabar-sabarkan hadirin, insyaallah hadirin. Mikir akhirat. Kalau mikir akhirat, mikir surga, nanti mudah. Oh kok puasa Pak? Iya puasa biar masuk surga. Puasa jadinya. Kamu kok malam-malam tahajud? Iya biar masuk surga tahajud. Jadi enteng. Kalau nanti kita ini nggak mau mujahadah sekarang, nanti di surga pun susah. Ada orang tengah-tengah duduk di surga, tiba-tiba lihat kuda terbang sama penunggangnya. Maka dia heran, ya Allah, kenapa dia kok bisa punya kuda terbang ya Allah? Maka
malaikatnya diperintah oleh Allah untuk menjawab. Itu disebabkan mereka di dunia berpuasa, sedangkan kamu tiap hari makan saja. Itu disebabkan mereka di dunia mau sholat tahajud, sedangkan kamu tetap ngiler saja. Itu disebabkan karena di dunia mereka mau berjuang, tapi ketika kamu taskil malah sembunyi di belakang tiang. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau berjuang, mau tahajud, mau puasa, nanti dapat kuda terbang. Tapi kalau nggak mau seperti itu, nggak mau keluar korban, pokoknya amal agama ini sak kuate mawon, mboten kuat mboten sak amal. Nah, niku mboten angkal derajat. Makanya para ulama memberikan kata-kata mutiara, siapa yang tidak mau nekat, dia tidak punya derajat. Orang-orang hebat itu orangnya nekat semua, ngamalkan agama ya. Tantangannya bukan hanya 4 bulan 40 hari, tantangannya nyawa, tapi siap untuk menjadi itu. Akhirnya jadilah mereka orang hebat. Kalau yang punya tantangan wirid, akhirnya jadi wali. Wirid seharian suntuk, bukan semalam-malam suntuk, seharian wiridan terus sampai jadi wali. Yang jadi ulama-ulama seharian ngaji terus gak pernah berhenti, sampai saking senengnya ngaji itu dikasih minum minyak itu gak terasa. Ini minyak, saya minta minum, dianterin minyak, bukan air putih, diminum saja gak terasa kalau itu minyak, karena saking nikmatnya ngaji. Akhirnya jadi ulama. Kalau yang jadi pejuang ya berjuang terus, gak akan pulang sebelum mati. Nama yang pulang namanya saja, gak usah orangnya. Seperti Sayyidina Amr bin Jamuh itu, ketika berangkat dakwah, doanya apa? Allahumma la taruddani ila ahli. Ya Allah, saya pengen berangkat, gak pengen pulang lagi. Berani begitu hadirin? Gak berani. Jelas itu gak berani. Kalau sudah tua ya gak punya rumah mungkin berani. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita gak perlu yang berat-berat. Ngaji gak perlu lama-lama, cukup setengah jam pagi saja. Itu loh sudah gak kuat. Apalagi sudah seharian suruh ngaji. Keluar nggak usah lama-lama, 4 bulan saja. Khidmat markas nggak usah lama-lama, 1 bulan saja. Tapi programnya full, bukan program dapur terus. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita latihan ya, meluangkan waktu kita biar mikir akhirat, biar bisa sabar, biar serius dalam amal agama. Semuanya insyaallah hadirin. Maka yang niat keluar silahkan ke selatan, niat saja Pak, yang penting sekarang niat, keluarnya kapan-kapan, niat dulu, sudah berpahala. Monggo. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu Ya Rahim, salli Rabbi wa sallim ala khair.